Sugeng dalu rahayu. Sugeng siang rahayu rahayu dari timur Bengawan. Il Gumandel Gendewati bertanya kepada Eyang, kenapa sih Eyang harus spiritual dan samadhi? Pertanyaanmu ya itu gampang-gampang susah. Tapi yang coba menjelaskan dari kedangkalan spiritual Eyang kepadamu ya, simple. Satu, ya. Semua orang, ketika semua orang di bumi, di semesta ini membicarakan yang namanya peradaban baru, ya, peradaban baru berarti sistem baru. Nah, apa yang harus dirubah, di reset ulang, dikembalikan lagi dari peradaban baru itu adalah paradigmanya, ya. Karena sistem ini dibikin sesuai dengan keyakinan yang diinginkan, sehingga di sana itu ada proses-proses ya, dari sebuah sistem disesuaikan dengan keyakinannya, ya, paradigma. Nah, yang namanya di reset, dikembalikan ke nol, ya, itu kan spiritualnya, sistemnya. Nah, ketika itu kembali ke nol, Tel Gumandel Gendewati, otomatis apa acuanmu ketika itu dikembalikan ke nol? Acuanmu berpikir, acuanmu belajar lagi, acuanmu mulai dari nol. Ini apa? Makanya yang katakan kepadamu bahwa semesta itu lebih tua daripada engkau. Ya, semesta itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalanya itu semesta itu dulu. Ya. Entah keyakinanmu itu engkau datang dari langit seperti Superman, ya kan. Tapi pokoknya, intinya, semesta itu sudah ada. Nah, ketika di reset ulang, ketika dinolkan, lalu acuannya apa ketika engkau mau belajar itu? Kan kau mengamati semesta berarti. Belajar dari nol lagi, belajar dari semesta lagi. Ya. Makanya yang katakan penggemblengan kecerdasan spiritual samadhi harus engkau tingkatkan, optimalkan. Kenapa harus dioptimalkan? Sebab ya, leluhurmu itu juga belajar dari alam, sehingga tercipta budaya, budi, dan daya cipta itu berasal dari alamnya, semestanya, kearifannya, ya. Bagaimana alam itu bekerja, bagaimana alam itu memperbaiki dirinya, bagaimana alam itu memuliakan manusianya, bagaimana alam itu memberikan sumbernya untuk manusianya, bagaimana alam itu melindungi manusianya. Ya, kau dilindungi oleh alam, ya, semua bahan-bahan kehidupan yang mensupportmu tetap hidup itu dari alam, ya. Tapi engkau menciptakan sistem, ya, untuk mengatur alam, paradigma, ya, kau ciptakan, dan akhirnya tidak sinkron, nggak sesuai, maka di reset ulang. Makanya leluhurmu kenapa yang memilih mengoptimalkan kecerdasan spiritual dan logika, ya, sekali lagi logika, ya, berdasarkan kecerdasan spiritual, karena yang diajarkan leluhurmu itu kitab tanpa tulis, ya. Sesuatu yang tertulis itu hanya pengingat, tetapi lisan, bahasa lisan ini bahasa semesta. Nah, apa yang terjadi pada spiritual leluhurmu ini tidak akan punah, ya, tidak akan punah. Buku yang tertulis, ya, yang sebagai pengingat itu akan punah. Tetapi ya, buku tanpa tertulis atau
kitab tanpa lisan, kitab tanpa bahasa, itu akan terus ada. Sebab logika ini, pikiran ini, kecerdasan batin ini yang membuat adalah Sang Maha. Nggak akan punah, karena itu akan terus lahir manusia baru dengan membawa kitab yang tak tertulis. Di sini adanya mata batin. Nggak akan punah. Justru yang punah yang tertulis. Kenapa yang tertulis bisa punah? Karena beradu kebenaran, akhirnya brak, pecah, bubar. Itu sebabnya leluhurmu nggak mau menuliskan. Karena mereka percaya bahwa kecerdasan, kepandaian, logika harus dilindungi karena asalnya dari sebuah kesucian. Kesucian siapa? Kesucian Sang Maha. Jadi ketika nanti dinolkan, engkau akan belajar dari alam lagi. Ya, dimulai dari zaman dulu lagi. Bagaimana alam ini engkau mengamatinya, engkau memahaminya, sehingga menciptakan manusia-manusia baru yang bijaksana, yang lebih mengerti tentang alam, yang lebih memahami tentang makhluk hidup, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan, yang banyak sekali. Jadi bukan hanya itu saja, ya, keuntungannya menjadi manusia makhluk Jawa ini. Nah, dunia lain, ya, seluruh dunia akan kembali ke nol. Tapi sayang dong kita, ya, sebagian dari kita belajar ilmunya leluhur, kok suruh mulai dari nol lagi. Sayang dong, ketinggalan lagi. Nanti kalau balapan lagi, adu balap sama negara barat, negara yang antah berantah sana, kalah dong. Jangan dong. Mulai sekarang Silpringsir, Delgumandil, Gendewati yang sarankan samadhi, menemukan kecerdasan spiritualmu dan logika berpikirmu supaya tidak dimulai dari nol. Tapi kamu sudah ngepur lah istilahnya. Ngepur itu yang lain dari nol, kamu sudah 50 meter, finishnya 100 meter. Maka akan menjadikan generasi-generasi yang optimal, generasi-generasi yang itu tadi yang dikatakan leluhurmu, generasi emas. Ya, karena kan kita sudah menyimpan itu datanya leluhur, kitab tanpa tulis itu tadi, kitab yang tak tertulis itu ada di entah di Gen Z, Gen milenial, itu pikiran-pikiran suci. Karena yang sudah mengatakan bahwa suci itu bukan bersih tapi tenang, pikiran-pikiran tenang, kecerdasan logika yang tenang itu ada di mereka. Hidupkanlah mereka, samadilah, ya, tingkatkan, optimalkan kecerdasan spiritual itu tadi. Udah, jangan omon-omon, ya, terus balik lagi ke sejarah lagi. Nanti kita hidup sekarang ke masa depan, saat semuanya dibalikkan ke nol, ke sejarah lagi, dimulai dari nol dan belajar dengan alam. Kita, keluarga kita, Delgumandil Gendewati, Silpringsir sudah 50,5 perjalanan dari itu, ya, tinggal lari aja gitu ya. Spiritual samadhi, rahayu dari Timur Bengawan.